katanya Umar bin Khattab? Jabatan ini adalah sesuatu yang berat, dan kelak hal yang akan disesali oleh manusia adalah ketika bicara tentang jabatan di hadapan Allah. Nah sekarang kalau tidak, oh kejauhan Pak Kiai standarnya kepada sahabat Umar, ya nggak apa-apa, turun lagi kepada kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Standarnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Bani Umayyah. Suatu hari ada seorang khalifah yang sangat jujur bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau cuma merintah 2 tahun lebih. Kenapa? Terlalu jujur, mati diracun. Tapi ingat bahwa jabatan itu berat. Jabatan itu berat, kepemimpinan itu tidak ringan. Ya, kalau sampai bisa mencontoh Rasulullah, wah itu manusia super dan gak mungkin. Turun, jangan ke Rasulullah. Standarnya siapa? Standarnya sahabat Umar bin Khattab, seorang khalifah pengganti Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pasca wafatnya Nabi, sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. 10 tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau selama 10 tahun bajunya cuma 2. Pertanyaannya untuk Pak Kades, sudah berapa lemarikah baju Anda? Aduh susah semito kan Pak Kiai kok. Cuman bini nasi nyetri ketakar bilu. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Habaib, para habib yang dirahmati Allah, yang berbahagia Al-Habib Mustafa bin Tahir Al-Mahdali, Al-Habib Idrus, kemudian Al-Habib Muhsin. Semoga Allah merahmati beliau semuanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan barakah yang indah, syafa'atul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berkumpul di majlisnya Rasulullah bersama cicit-cicit beliau tercinta. Rasulullah pernah mengingatkan, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ada beberapa jalur periwayatan hadis yang berbeda. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan taraktu fikum amrain. Sementara yang diriwayatkan melalui Imam Malik bin Anas, taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama kitabullah, dan yang kedua itrah atau keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang dirahmati Allah, para kiai, para alim, para alamah, para tuan-tuan guru, para ustadz, terkhusus kepada Kiai Fathur Razi, pengasuh pondok pesantren. Apa namanya Kiai? Enggak, yang punya panjenengan. Tarbiyatus Sibyan. Kemudian Ustadz Fathur Razi, kita pernah bertemu dulu ya. Pernah ya. Sekira tahun 97 beliau ternyata mengingatkan saya menjelang akhir tahun 97. Kiai Fathur Razi masih santri di pondok pesantren Nurul Alamiyah. Iya. Masa itu Ustadz Fathur Razi masih sangat muda, bahkan sangat kecil sekali. Tapi waktu nikah kula ganteng mah. Haram mengko. Lah yang ndak habis pikir, kau Ustadz Fathur Razi kok sama dengan saya mukanya ini. Hari saya masih tua bener ya. Lah iya, umur saya ini masih muda, Pak. Umur saya umur sampean berapa? 44. Oh, berarti saya di bawah sampean. Iya, saya masih 27, Bu. Karen, Bu. Kulo niki saya ini sekarang sudah 54 tahun, Bu. Makanya jenggot saya yang putih ini bukan karena model Korea, Pak Kiai. Kayak memang lah sama tua ya ncerwi malaikat pernikahan. Yang dirahmati Allah, Pak Kades, Pak Madharun nggih. Kalau dilihat dari namanya Madhura Ongko pada Harun boleh. Saya cerita sama Kiai ya lah tadi, di Indonesia itu nama yang pakai emat itu cuma 2. Munta Madhura Betawi. Kalau bukan Betawi ya Madura, Pak. Mesti menikah. Seheran boleh ring Madura nih nyaman amporo nero bintang film India. Bada Syahrukh Khan, Amir Khan, Saif Ali Khan, Amir Khan, ring Madura Sarikan, Martikan, Sulikan, Marikan. Apa boleh? Luar ini kan luar biasa, Pak. Jadi ngapunten para yai, para ustadz, saya mohon maaf, saya ceramahnya pakai bahasa apa Pak Kiai? Memang Habib paham, Bib? Paham, Bib? Paham, Bib? Oh, Habib Mustafa paham. Paham, Bib? Habib Mustafa ini Pak sebenarnya keluarga. Keluarga, telo popo gitu. Kami satu nasab tapi beda nasib. Wallahi engkau. Aduh, mending Habib Mustafa paling lembut, Pak. Kelak ya cio mas tanah. Aduh mun gaduan, Pak kerapak bi lain. Cio senika nyaman mantuan. Mun depak kebagian pasal niku. Aduh arja lagi pese taon lele somo lenari. Gile torot bi kula senika lah karepala. Legula nika tambana leso panika, Pak. Saya kurang lebih 2 bulan sudah keliling Kalimantan Barat ini. Dan insya Allah besok malam saya di jalan mana di ujung Pandang, kemudian besok malamnya lagi. Napa Pak? Napa Pak? Oh yang gua beri HP ke gulu gula letak kerja mah. Tuh saya sampo cong-cong orang. Kintang iding berita pada tuh saya tuh nyeri ya. Aduh kau leceh seneng, aduh kelihatan ngerasa asal limruar yang beri HP kok. Ya Allah, tapi tak apa-apa beri lagi pandek ya. Lah kula kali panjenengan sedanten, Pak. Kula sareng panjenengan sedaja. Neng malam mangken suatu hari ada seseorang yang datang kepada imam besar yang bernama Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, dan beliau adalah gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah imam yang menuliskan kitab Muwatta. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada beliau, utusan dari kekhalifahan. Apa yang disampaikan utusan dari khalifah ini kepada Imam Malik? Assalamualaikum ya Imam Malik, ya Imam Darul Hijrah. Waalaikumsalam. Cerita-cerita apa keperluan anda, kata Imam Malik. Begini Imam, saya ini utusan khalifah. Saya datang menyampaikan pesan dari khalifah bahwa putra beliau ingin ngaji sama anda. Apa jawaban Imam Malik?
Mana orangnya? Orangnya masih di istana Imam Malik. Oh, jadi kalau Anda berkenan, Anda dipersilakan untuk datang ke istana. Tidak seperti itu kata Imam Malik. Kalau memang anak sultan itu, anak khalifah mau berguru, datang. Sebab kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau mau berguru kata Imam Malik, suruh ke sini. Siapapun, jangankan anak raja, anak orang biasa tetap saya ajari. Tapi dengan satu syarat, bawa kemari biar saya ajari. Tidak mungkin saya datang ke sana kata Imam Malik. Ini sebagai bentuk adab dan penghormatan orang yang mencari ilmu terhadap siapa? Guru yang akan dituntunnya, guru yang akan didatangi. Ki Fathur Razi memang jelas-jelas kelahiran sini. Iya, Ki Fathur Razi. Jelas beliau ada saudaranya, sepupunya dan seterusnya. Walaupun Ki Fathur Razi lahir besar di sini, ceolok kacau. Siapa lebet? Ah, Cong Rosi. Udahlah kacong pes-tepes boleh Rosi. Cik begitu bu. Oh siapa? Ki Fathur Razi atau Ustadz Fathur Razi. Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap orang yang ilim, penghormatan kita terhadap ahli ilmu. Walaupun anak kita sendiri, walaupun itu saudara kita sendiri, rubah akhlak kita. Sebab Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila kathirim minal ilmi. Aku lebih condong, lebih menghargai orang yang memiliki ilmu yang sedikit, tapi di dalamnya banyak mengandung akhlak dan adab, daripada orang yang pintar dan alim, tetapi tidak memiliki akhlak dan adab. Alim itu penting, tetapi ingat bahwa adab di dalam ilmu juga tidak kalah pentingnya. Saya duduk di hadapan para jamaah, bukan merasa paling baik. Saya tidak merasa paling alim, saya tidak merasa paling hebat, tetapi karena panitia yang datang ke rumah menemui saya, walaupun nggak ketemu. Siapa yang kemarin ke rumah? Sana? Ustaz Hakam. Gimana Ustaz Hakam? Kamu Ustaz Hakam? Abang nguncung saya orangnya hilang. Aduh, hari macam toli amplop kena. Ya tahu dah yang kau tak mangkat bergelor apa kau. Ustaz Kurdi pun tak tahu kotor jalan. Anu kiai sing ngunceng Peleman. Ya tahu dah yang kau kan mulai gelor dari Binyu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampun ada budak beten kaulo sareng panjenengan sedaja pesera orang seberangkat dari Pok Compon, siapa saja yang menempuh jalan apa? Mencari ilmunya Allah, maka Allah memudahkan jalannya menuju surganya Allah. Saya berangkat dari Pok Compon, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Setelah nyampe di tempat ilmu, dengerin, pulang ke rumah amalin, insya Allah hidupnya barokah. Pun ceramah di sini biasanya berapa menit bu? Apa kiri kaki? Apa dah? Berapa dah? Suhu berapa jam tuh? Tak lebur yang konyit dia. Arisu makin arisu kiri kaki noriati kiri kaki. Coba coba kades sampai siap pagi apa tak apa wah kan. Dan gue lagi suka akeja mak. Gue menikah mak. Saya tak akeja cuma dua. Pertama guru dan kaulah tibik. Saya nomor dua matua. Oke mantuan. Mun sampai akeja ke matua bisa tak tanda tangan tanah mak. Serius terus gue matua. Jadi tidak budi para ustaz sampai akeja. Mun ke matuan sampai akeja. Kau bi matu tak tulis. Ya, mantu apa nih ya? Kaya lah aman kan? Aman kaya lah. Oh beres itu. Kiri ngaki su. Arya, engkau biasanya saya itu ceramah di luar negeri kan.
Saya biasa ceramah di Malaysia, Pak, di Brunei, di Singapura. Ceramah di sana tidak lama kialah. Paling lama 55 menit. Konyet. Aduh jam. Instrumen debu sungguh tas. Cek bid magi didik sepenting guna bermanfaat. Milan serang ten gule kadang kita nyaki, Mak. Ngereng napa kui bahasa Indonesia napa kui Madura. Anu Pak Kiai ngakui bahasa Indonesia saja. Kan paham Pak Kiai. Sebab reng Madura ini ngerti muncak Indonesia, cuma kadang pleman kiki Mak. Apa sih ketunging lho. Deberan kena cerita ke sebelah. Anu gelek ngiding pengajian nake. Nur, entang ngiding gitu. Arab siapa sih? Ustaz Zain Musin El Siro. Iya, apa sih kayaknya selon Joko lembur itu. Mari larang ya. Hari beri etaber nang ketapang 5 miliar. Nih. Ken benton cuun. Benton cuun, Mak. Minta ibu kiki yang kuya, Mak. Nih kagule jaga kita tambun alas Mak. Hari panitia luar biasa, Pak. Gula panda pai beri aing 3 gelas. Hari acara beri telok boleh. Bila saya ngakan Arya. Arya kiai ini sehat tak sehat mulai berbek Ria. Tak paham saya ke Ustaz Fakhrul Razi. Arya maksudnya dia meriah. Oncang boleh laku. Billahi tak ada tengah. Ya aku tak mampu negara yang Madura panik Mak. Berdebu ibu mangga ada alakoh. Ojen ambu kena ke baru ngereng melaju. Tak tunging neng Mak. Cing tak tahu bahasa Indonesia. Petanya aki bisa di berung. Mau kemana Bu? Susah. Aduh, ditanya aki ongku. Aja apa engkau engkau. Beli bisa tanya. Mau kemana Bu? Pas jawab ngangkui bahasa Madura tapi di Indonesiakan. Mau kemana Bu? Mau berlaku. Maksud ala aku apa? Sama siapa Bu? Bersatu. Maksudnya ketibi. Gua tak mampu negara yang Madura ya Bu. Asal pada didik terus aki. Oh iya ngari yang harai. Hari kita ngaji ke yang Malaya gelek kan lo. Karena kalau tak mampu betes cantengan mungkin dah. Mun Habib Mustafa saat selawatan hosom Bu. Luar biasa sing kelakaran nongkuan tinengku lah Bu. Aduh. Arya tabu amunyi. Manter kiya la tak mireng ya todo serajer ya. Jane kula selawatan gelek para hoso Bu pan ngatengan bruk aduh. Arya tak mampu mun ngariya dah. Bedereng Madura entar ke Jakarta. Punya WC Madura jual tanah. Ke Jakarta apa nih? Kemak tero melia CD. Kentoning saya nyebut deh. CD si ampu amunyit. Wah langsung netu. Ini berapa? Apa Pak? Ini. Oh ini CD namanya. Ah iya CD. Saya kan tahu dari orang ya kan. Iya CD. Berapa Dek? Goceng. Mata kerjot berapa goceng gitu. Tak tahu goceng itu bahasa Jakarta. Ngelek ke sebelah apa Dek ini berapa Dek CD ini? Goceng be. Aduh goceng boleh. Setiap potre pasar jawaban apa Dek kapi goceng. Atanya atau dus karena yang Madura kan gengsi nih teki Mak. Pak belik kekenangan sudah ada. Ini berapa Dek? Goceng be. Bagaimana kalau saya nang ningnung saja? Tak kerja sandi CD. Maksudnya apa Pak nang ningnung? Ah itu dia Dek. Tadi ada yang bilang goceng. Goceng itu berapa? Goceng itu 5.000. Oh kalau nang ningnung itu 3.000 Dek. Jadi seleme ibu biar yang betul sebentar gelap. Ini kita bertelu ibu. Akhirnya candreng Betawi enggak apa-apa lah Pak. Yang penting Bapak mau beli saya nang ningnung juga. Loh kenapa orang itu harus pintar, harus cerdas? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam 5.000 tahun yang lalu pernah mengatakan alal akili ayyakuna arifan bi zamani mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih.
Orang yang punya akal yang cerdas harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Menghadapi masa depan dia sudah siap dengan ilmunya. Dan pada akhirnya dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Maka pondok pesantren hadir bukan sebagai lembaga biasa. Pesantren di Indonesia sudah berdiri kurang lebih 300 tahun yang lalu. Pesantren hadir di tengah-tengah umat. Pesantren hadir di masa penjajahan Belanda. Kiai serta ulama di pondok pesantren mengajarkan umatnya tentang akidah, memperkenalkan mereka tentang Allah, siapa yang menciptakan mereka, yakni Allah Azza wa Jalla. Para kiai, para ulama mengajarkan, mengenal dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada perkembangannya, kemudian pondok pesantren, para kiai, para ulama dan santri ikut bersama-sama berjuang, berjihad di jalan Allah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka jasa pondok pesantren di sebuah negeri besar bernama Indonesia tidak bisa dilupakan. Tanpa pesantren umat tidak akan kenal Allah. Tanpa pesantren manusia tidak akan tahu siapa Allah Tuhannya. Tanpa pesantren Indonesia tidak akan pernah merdeka. Maka tepuk tangan untuk dunia pesantren. Jangan kecilkan pesantren. Saham kemerdekaan 80% adalah kiai dan pesantren. Tapi pernahkah kiai pesantren meminta anggaran 80% juga? Enggak pernah. Ini berdiri bangunan, ini dari siapa? Masyarakat. Aduh, tayang kudin Joko. Serius masyarakat nih. Alhamdulillah. Masyarakat si bundim aja ya. Adekah? Aduh macam ngonjang gak gula. Lah ini kepenting mak. Gagasan kebangsaan, gagasan perjuangan, kemerdekaan itu digagas oleh para ulama, para kiai, para santri dan dunia pesantren. Pesantren itu ada sampai hari ini ada. Dan insya Allah selagi masih ada para kiai, para ulama dan pesantren, Islam di Indonesia akan terus ada. Peradaban di Indonesia akan tetap ada. Karena pesantren dan kiai tujuannya, salah satu fungsinya adalah mengayomi umat atau himayatul ummah. Terima kasih untuk para kiai. Matur sekelangkung untuk para kiai. Matur sekelangkung untuk para ustadz yang sudah mendidik anak-anak kami. Ustadz dan kiai itu luar biasa sabar mak. Tahun pelajaran baru ada 100 anak yang sudah lulus pintar, udah selesai. Yang kok bima embun 100 orang yang terpinter pemulai. Dateng boleh segang bukeng 100 boleh. Boleh sameroan. Siapa yang anak-anak mati kok? Mati mah. Oke, anak ngedul kok. 100 orang masuk si bugang boleh mak. Tapi kita terima biar Fathur Razi. Terima mak. Dateng boleh. Mana di jong alako eko. Aku di yo. Seroda nak man. Iya eko. Ledeng lebenter anak balik 6 tahun nang madrasah mak. Pemulai. Dan kadang teh pamitin. Beda mak. Aduh tak iya mak ngerorong. Dan kadang teh pamitin mak. Mi senikah. Karena alek gula, sepopo gula, penakan gula rata-rata kiai pondok. Jumatan gula tak tadi kiai mak. Aduh besar aja gak anak orang cuma gula. Gula aja gak anak tak tahan 2 jam. Kayak lah ke Fathur Razi wajib aja ke 24 jam. Dan kadang kisah lagi biman. Ini tangan atau le juara iko. Memang ya. Cing ni lele mak kepi. Iku tak banyak le matat iko. Marah apa gini ngaki suhu. Gini ngaki deh. Ada kok tepan garang ngeceramar sesu. Minta garang nggak koceng bayi lapar. Garang apa boleh kok.
Ini tak beda-beda. 20 menit mari ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon tak usah repot. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya anak bernama Abdullah. Saya serahkan kepada Ustadz Fathur Razi agar dididik, diajarin, digembleng sedemikian rupa agar dia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya serahkan zahiran wa batinan kepada Ustadz. Saya ikhlas dan ridha seandainya anak saya disentil. Saya lahir di pondok pesantren, besar di pondok pesantren. Tapi abah saya tidak pernah bela saya. Asal saya melanggar, dipukul. Saya punya guru pertama itu guru ilmu Al-Quran perempuan. Masih sugeng beliau, umur 70 kurang lebih. Namanya Ustazah Salwah. Nah di situ kemudian saya buktikan kalau ternyata perempuan itu bukan hanya suaranya saja yang tajam, tetapi cubitannya juga tajam. Kula sareng Ustazah Salwah panika Bu, pernah peleman tak nangis, tobi tapi tak nangis. Ditanya ki sareng Umi, kaki ki buru Ustazana totoran kaki tobi ikwa, kaki nakal ngara. Kula kita apa sa Umi, enggak Mi, kan Ustazana garang. Ya udah nama kaki tokol, enggak. Tobi, iya. Ini masih tobi, pani buka Bu, waduh, kolen lepas Bu. Tapi apakah Umi saya marah dengan Ustazah? Enggak. Umi saya bilang, engkau harus ridha terhadap keadaan ini. Sebab tidak mungkin gurumu melakukan ini jika engkau tidak melanggar aturan-aturannya. Datang abah saya. Kemas ya Tobi. Ya abah. Kemengalak pancelin. Abah melendeng Bu, 2 kanan kiri, tokol saya kanan sarang pak, aduh sakit bah, sekarang saya sakit saya kanan, saya kacer pedena, mi tokol boleh malah tak tepang, mana tokol kapi karena rempok lagi, tak tepang boleh itu benar. Itu buna abah sarang Umi, mun kaki ridho ke guru na kakek. Apapun yang dilakukan oleh gurumu, insya Allah niatnya adalah baik karena Allah. Karena tidak mungkin seorang guru dengan begitu saja memberikan takzir, memberikan tindakan kepadamu jika engkau tidak melanggarnya. Sesungguhnya ada niat dan tujuan besar dari para gurumu agar engkau senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan Allah mudahkan engkau menerima cucuran nikmat dari Allah. Abah saya mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Abah bercerita bahwa suatu hari Imam Syafi'i mendatangi gurunya yang bernama Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu Waqi' bihifdhi. Aku datang kepada guruku Imam Waqi' menceritakan tentang hafalanku yang lemah. Padahal masa itu Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun sudah mutqin. Berapa belas tahun umurnya Imam Syafi'i sudah menghafal beberapa kitab-kitab besar dari kitabnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengatakan lemahnya hafalan. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsadani, maka guruku Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Ternyata salah satu maksiat yang menyebabkan ilmu begitu sulit masuk ke dalam dada kita adalah maksiat hati kita kepada guru kita, maksiat hati kita kepada guru anak-anak kita. Ini kebahaya. Tadi sampo atu ngingan guru anak. Ya mun Ustaz Rozi jo ya do. Apa ge? Palai sorwambu ya. Aduh kering tulat muncul rambu. Berapa menit lah ya? Apa? Pola cuma mati kaki. Leh. Maksiat yang berbahaya itu adalah prasangka buruk sang murid kepada guru. Bahaya penikah. Makeli ke hati.
masuk kan mental mak keluar boleh. Jadi lagi terakhir ke Fathur Razi terus motor anak kadin tadahiran wa batin nah kima motor sekelangkong tapi nyona sepurah takut dalam latihan batin gol kurang nyampurna aki engki gitu kiai kula kudu malam sampai entari potran mak tanya ki ke potran dek remajong nyaman ngaji dina nyaman alhamdulillah mak dek remah ke Fathur Razi baik gitu mak. Akhirnya abang mikir, oh iya kok tak bisa didik tang anak. Alhamdulillah Allah metoron Ustaz Fathur Razi. Lagi boleh mana pas saja habis mak. Motor sekelangkong ke Fathur Razi. Lo mek motor ke sekelangkong dak ke Fathur Razi minta langsung ke Allah. Cing saya bareng ilmu bareng ke Allah. Oh iya bener jedul. Bener munjin jedul. Tak salah sekali mat. Tak salah roh. Ya kidin. Dako tako entar ke guruna potrana asalim pecekak di rumah. Coba salaman lurus din pecekak di rumah. Amplop agak tebel didi. Akhirnya kan ke Fathur Razi adeg-degan ki ari berempeyan ya. Lho nek pada hadiah mak beni mele ilmu mak. Hadiah mak. Hadiah guru. Dari yang sepo ke guru na anak pun ke genjen raja mak. Karena termasuk sampian aja kepada anak guru na anak. Lemun la aja kepada anak guru na anak, insya Allah aja kepada anak ate na anak kuluban sampian. Kadang-kadang hal ini dianggap biasa. Yang enteng, yang remeh. Benih mak, benih kiai panik kementau duit, ndak. Tetapi bukankah guru anak-anak kita yang itu menjadi sebab menjadi guru kita juga? Malam-malam bersujud kepada Allah. Nanti kenyamanan nih kau. Oke. Nak dua. Oh. Gimana? Lo berenang aku ya? Yang gue sungguh ngeri ya bu. Tak kerja kan gue lagi aja gue lakuin ini kan. Mak berde ngai konyet aku kabel itu bu. Genteng gak gini. Allahumma salli ala Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan seperti ini. Ini untuk para murid, para santri yang sudah mulai tahu tentang ilmu Allah, para wali murid, para ibu-ibu. Sebelumnya saya tanya sama ibu, Bu, halo ibu, halo, ya, ibu masih cinta sama suami ibu? Ya serius ternyata kira kita. Ki cinta ke lagi nah. Berapa persen? 100%. Serius. Ya 100 sih kok Pak. Pak. Sampian ki cinta ke bini nah Pak. Masih cinta enggak sama istri? Tinggal berapa persen Pak? Kayak lah apa ya lah mak sembandu ya kau kalau disuruh ya lah cinta masih sama istri kayak lah siapa ada ya cita lah ada masalah kah masih berapa persen dia kali dupol mandi kayak ngari yang goyang Pak Kades masih sayang sama istri Pak Kades? Sisa berapa Pak? Dia ngomong apa? Nomor di 100%. Beri saya akad bingko nomor berapa Pak? Beb. Engkau tak berjanji ketang bener ya. Beb. Wahid amatna usulata urba. Masna wa thulatha. Aduh, banyakan lu Beb.
Saya ini termasuk suami yang paling baik, Pak. Ya mentora laki yang kok tak apa-apa lah. Saya itu Pak Kades, kalau sudah cerita perempuan ngeri. Tidak ada di dunia ini makhluk yang paling membingungkan selain perempuan itu. Makhluk yang paling membingungkan di dunia ini adalah perempuan. Hah? Ini siapa curhat di narapa? Gua kia cerita ke ibu roh. Bu, uang istri uang, ngomong nggak kerja? Uang istri uang, uang suami uang. Tuh, jadi ngaki. Penter bini na beuna. Oh kon kapi na presiden bini na kapi. Saya ria padaan di ATM. Mun masuk ke ATM cuma minta 6 digit saja, Pak. Tuh 2 3 4 5 6. 1 menit berikutnya uang keluar. Tapi mun PC le masuk ke ring bini, Pak. Petong hari petong malam tak keluar, Pak. Sampai macam Aki Yasin ku keluar, Pak. Yo. Ya namanya perempuan mah di mana-mana tuh sama tuh ibu. Nah Pak Ustadz bisa bahasa Sunda? Ada gampang tuh. Saya mah tahun 87 ngajinya di Bogor. Sok mangga. Saya bisa bahasa Jawa. Ada orang Jawa juga? Ya, wonten nggih? Madurana beda. Oh mau nempu karir ya. Bahasa Sunda ayah abdi mah lami teng Jawa Barat. Bahasa Padang, oh bisa saya mah. Saya biasa pakai bahasa Padang. Tujuannya apa Pak Kiai? Mun melena se male muda. Karena kita orang Padang ringan semua lah dijinjang, barek semua dipikul. Gampang kan? Apaan masuk burung Padang? Ada tambu cie udah. Orang awak. Orang awak udah. Orang mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu nama kabupaten di Padang. Padahal yang saya maksud, Kampung Ambahu lepan kayak Panengkin. Teki Madura. Makanya saya bilang, orang mana udah? Oh, Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Itu bener mana Mbai kampung Teki Hunong. Kan Bukit Tinggi namanya. Bahasa Melayu apalagi. Bahasa internasional. Oh, karena saya biasa ceramah di negara orang, bahasa Arab, bahasa Inggris. Baru-baru ini saya belajar bahasa Korea karena insya Allah beberapa bulan lagi saya berangkat ke Jepang sama Korea. Bisa bahasa Korea? Gampang. Apa yang bisa? Sarangeo, Ancana. Oke, mulai tak ngantuk bener bib. Abdi saya ngantuk bener bib. Atup ketupan begele bener. Lo tak mampu bener bener kamu. Karena lagu ki pengajian du kenangan. Cool. Allahu Akbar. Bu, ibu, kalau ibu boleh milih miskin apa kaya? Hah? Milih kaya apa miskin? Milih miskin apa kaya? Dasar perempuan tak tahu diri kau. Tidak tahu suamimu kere masih minta kaya lagi. Kalaulah manusia itu suruh memilih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka milih miskin atau kaya? Jawabannya pasti milih kaya. Dan apakah setelah kaya mereka cukup? Nggak mungkin. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Kalau seandainya manusia itu diberikan harta 2 lembah yang isinya harta semua, mulai dari Sungai Kunyit depan sampai PT Antam. Tahu dari mana? Ngeding jalan gila. Bukit Antam itu dikasih orang sini cukup enggak? Pak Kades seandainya dikasih Bukit Antam itu 2 cukup. Apakah Pak Kades cukup? Cukup tidak? Kalau tidak saya tambah nih. Manusia itu nggak cukup, kata Nabi. Labtagha thalitha. Pasti minta nomor 3. Andi bini situ nggak bini 2. Bini 2 minta tel. Dari telok minta paham. Pan minta depa kapam pak terkep.
Nyeserang Pak Penjuru, Pak, mulai rangka, Mak. Tidak bisa, kata Nabi. Labtagha thalithan, dua lembah yang isinya harta semua, apakah cukup? Gak. Labtagha thalithan, niscaya mereka masih meminta lembah yang nomor 3, isinya sama, dipenuhi dengan harta. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan tenggorokan anak cucu Adam, melainkan hanya kematian yang membuat mereka puas. Maka disinilah ilmu itu hadir sebagai jalan tengah, agar dalam kekayaan yang kita miliki senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, matur sekelangkong Gusti Allah. Gusti Allah kulo matur sembah nuwun marang panjenenganipun. Beten kalau nyon matur sekelangkong de ajunan Gusti Allah. Marga napa-napa are mangken hasil beten kalau 100.000 beri cuma belum polo pangeran. Depak pole leku alhamdulillah Gusti Allah beri 100 mangken 90 alhamdulillah tak korang. Kalau manusia itu diikuti keinginan dan hawa nafsunya tidak pernah cukup dan tidak pernah puas, kata Nabi, innallaha yatubu ala man taba. Tapi sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengampuni bagi siapapun yang mau bertaubat kepada Allah. Maka di sini fungsi ilmu itu hadir. Maka ketika kiai, ustadz dan guru pondok pesantren datang di tengah-tengah umat, alhamdulillah pondok pesantren Darul Quran, Darul Falah sudah berdiri. Di sana sudah ada Tarbiyatus Sibyan. Di tempat yang lain ada pondok pesantren yang lain. Alhamdulillah, matur sekelangkong, matur nuwun, karena Allah maha baik, Allah maha memberikan nikmat kepada kulo kali panjenengan sedanten. Paham Pak? Paham Bu? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Abang engkau yang ku tandi bini bi kaki. Ada yang kau mau lihat ya? Hah? Isi ngawal romana kaki duke elan di dina. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saya tidak masuk pada pertentangan hadisnya. Ada sebagian ini mengatakan hadis, walaupun sesungguhnya Imam Syafi'i mengatakan itu bukan hadis tapi maqalah. Dan disebutkan itu adalah makalahnya Imam Syafi'i, walaupun sebagian mengatakan itu adalah makalahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan hidup di dunianya baik-baik, hendaknya dia berilmu. Tuh Pak Kades. Tak mungkin Pak Kades dipilih jadi Kades kalau nggak punya ilmu tentang pemerintahan. Sudah berapa tahun Pak Kades? Sudah berapa tahun? 6 tahun. Periode keberapa Pak? Berarti hampir selesai. Nah, calonnya boleh Pak? Jongguan Pak. Ada Pak mampung ki muda sih Pak. Ada kampanye deh Pak. Nah, nggak apa-apa, mudah-mudahan jabatan beliau barokah. Tapi ingat bahwa jabatan itu berat. Jabatan itu berat, kepemimpinan itu tidak ringan. Ya, kalau sampai bisa mencontoh Rasulullah, wah itu manusia super dan gak mungkin. Turun, jangan ke Rasulullah. Standarnya siapa? Standarnya sahabat Umar bin Khattab, seorang khalifah pengganti Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pasca wafatnya Nabi, sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. 10 tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau selama 10 tahun bajunya cuma 2. Pertanyaannya untuk Pak Kades, sudah berapa lemarikah baju Anda? Aduh, susah semi tau kan Pak Kiai kok. Cuman bini nasi nyetri ketekar bilu. Loh, apa katanya Umar bin Khattab? Jabatan ini adalah sesuatu yang berat, dan kelak hal yang akan disesali oleh manusia adalah ketika bicara tentang jabatan di hadapan Allah. Mumpung saya ceramah di sini, mumpung ketemu Pak Kades, jarang-jarang ketemu Pak Kades Pak. Nah sekarang kalau tidak
Oh, kejauhan Pak Kiai standarnya kepada sahabat Umar. Ya nggak apa-apa. Turun lagi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Standarnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Bani Umayyah. Suatu hari ada seorang khalifah yang sangat jujur bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau cuma merintah 2 tahun lebih. Kenapa? Terlalu jujur, mati diracun. Cuma masuk sagi di sana. Umar bin Abdul Aziz ketika berada di kantornya didatangi oleh anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika pintu dibuka, ternyata yang ada di depan pintu ruangannya khalifah itu anaknya sendiri. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Anda siapa? Ketika ini ditanyakan kepada anaknya, anaknya kaget dan mengira ayahnya yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan lupa ingatan. Anda siapa? Kata Umar bin Abdul Aziz. Wahai ayahanda, saya anakmu. Iya, saya tahu kamu itu anakku. Tapi pertanyaanku bukan itu. Kau datang kemari apakah sebagai anak atau sebagai rakyat? Kenapa begitu ayah? Sebab ini akan menentukan keputusanku apakah aku mau menemuimu atau tidak. Baik ayah, saya datang kemari sebagai anak, bukan sebagai rakyat. Karena kamu datang kemari sebagai anak, lampu ruangan ini harus saya matikan dulu. Kenapa ayah? Karena minyak dari lampu ini adalah uang rakyat dan itu bukan hakmu sebagai anakku. Tapi jika seandainya engkau datang menemuiku sebagai rakyatku, maka lampu ini akan aku nyalakan karena minyaknya itu juga adalah hakmu. Kedengarannya sederhana dan biasa saja, tapi ini menunjukkan kejujuran dan keadilan serta keteguhan sikap seorang pemimpin yang betul-betul mau memastikan bahwa dia memimpin dengan benar, jujur dan adil. Karena perintah Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian semuanya, karena keadilan akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan dikira ini persoalan biasa. Jangan dianggap apa yang dilakukan hari ini tidak ditanya oleh Allah. Maka jawaban Allah dalam Quran, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang ingin kau perbuat selama hidup di dunia, tapi ingat Allah Maha melihatmu. Yang enggak mau sholat monggo, tapi ingat Allah Maha melihat. Yang sholat silahkan, Allah Maha melihat. Yang mau jujur monggo, yang tidak jujur juga monggo. Allah melihatmu setiap waktu, setiap saat. Allah menatapmu dan Allah tidak lalai akan itu. Gak masalah, karena Allah tidak keberatan dengan perkara itu. Apakah Allah merasa keberatan karena kita tidak sholat? Enggak. Karena Allah tidak butuh kita. Apakah Allah keberatan karena kita tidak puasa? Enggak. Karena Allah tidak pernah bergantung kepada makhluk. Makhluklah yang bergantung kepada Allah. Apapun yang mau kau lakukan, kata Allah, lakukan. Apa yang kau mau ucapkan, ucapkan. Apa yang kau mau tindak, tindaklah itu. Tapi ingat, Allah Maha menatap kita semuanya. Yang mau bicara baik-baiklah, yang mau buruk-buruklah. Tapi jangan pernah mengira dan berpikir bahwa semuanya akan menjadi sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Hei orang Sungai Kunyit, kata Allah, apakah kalian mengira dan menyangka aku menciptakan kalian semuanya dalam kesia-siaan? Wa adnakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak berpikir bahwa kalian akan aku kembalikan ke sini. Hidup ini sebentar. Di dunia ini hanya sesaat. Kesempatan kita tidak banyak
Waktu kita sedikit, berbuat baiklah. Segera pulang menghadap kepada Allah dengan kebaikan. Karena kelak ketika kita pulang menghadap Allah, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menginginkan kebaikan di antara kita. Allah menginginkan kita ini kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Jadilah hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian semuanya ke dalam surgaku, kata Allah. Maka malam ini, mumpung kesempatan kita masih ada, boleh saya minum, Bu? Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung kesempatan kita masih ada, waktu kita masih ada. Berapa lama waktu kita ibadah kepada Allah? Itu kan tak lama, Pak. Paling lama sholat kita, paling lama sujud kita antara 5 sampai 10 menit dalam sholat. Mungkin ditambah zikir, dan nanti ditambah dengan amaliyah yang lain, tidak lepas dari 15 sampai 20 menit. Yang mungkin nanti ditambah lagi dengan tawajjuh atau khawajagan, yang mungkin ini ada tariqah atau ikhwan-ikhwan tariqah, baik yang Naksabandiyah ataupun Naksabandiyah Muhsiniyah. Mungkin waktu kita kan tidak banyak. Kalau sholat kita ya 5 sampai 10 menit. Zikir kita ya 10-15 menit. Selepas itu kosong waktu kita. Banyak di antara kita lalai kepada hal-hal yang begituan. Banyak korban panjenengan apa lalai, Mak. Lalai. Pintu gerbang kegagalan itu adalah lalai. Coba. Iki itu menterawi sana apa, Mak? Sana apa? Kan para pasaan pernikah. Sana apa rokaat, Bah? Sana apa? Bade sidu bolo, bade sidu beles, bade sidu belu. Bade tak bajeng. Oh, banyak itu. Makai santan banyak, Mak. Orang yang tarawih alar kalir itu. Dan agak gimana itu. Si Jawa Ustaz. Ada yang mau lebaran neng dah ada tuh. Takbiran dari sebulan nangis. Apa sih itu kui kaki mati. Tak mampu ngangkat usah itu. Apa semat luang 2. Roh pada pasannya cuma 2, Mak. Sehingga ustaz-ustaz ngoder ya. Hari masjid dulu jadi gendeng ya Allah subhanallah, Mak. Mun masjid di kampung panik lebih becek baju benik. Insyaallah jemaah anda becek, Mak. Insyaallah jemaah anda becek leku abes saki bi sambian. Insyaallah jemaah sopune keluar penuh, Mak. Penuh luar, Mak. Jangan Bu. Haji lagi nak kaki dia. Aduh, Bu. Oh, Bu. Mun soro mele leku bi malaikat salat subuh yo. Mele PC 10 miliar tapi tak apa jeng subuh. Atau 300.000 tapi apa jeng? Bejelas. Kau katanya ke kaki ti, kembun ti. Oh, Bu, mele PC 10 miliar tak bajang sebu atau 300.000 bajang sebu? Macam dapat ya percaya kok. Ini masih percaya bagi ayah lah. Umpamanya laku sebu mangkat dari bawah compok pas yaden masjid, as-salatu khairum minan naum. Pas bedereng nelpon ke kiai lah. Assalamualaikum Kiai A'la, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatus Syibiat. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu? Begini Kiai A'la, sesuai dengan perjanjian, uang yang 10 miliar boleh diambil sekarang, Kiai? Sekarang iya. Enggak habis subuh, enggak sekarang. Pertanyaannya Kiai A'la,
Ini baru pertanyaan. Apakah tetap sholat subuh atau balik kanan ngambil 10 miliar? Ada kiai apa nak boleh kaki? Kiai ini bingung nih. Kalau ndak mau kasih Habib Mustafa, gimana Bib? Dia ini 10 miliar Bib. Bingung juga Bib ya. Gimana Kiai? Mau diambil atau dikasih? Ndak serius orang ngebele 10 miliar Kiai lah, tapi ndak usah sholat subuh dulu. Ya ada iya Kiai lah lembur kok. Iya jelas abel Allah, abel tak mak. 10 miliar ya. Lah kok bisa kenten kodok. Ada mak. Ibu masih ngambil yang 300.000 sholat subuh. Dan itu tidak mungkin karena saya lihat di kantor Posyantan banyak ibu-ibu gara-gara ngantri BLT 300.000 banyak tak sholat duhur. Beda kan? Banyak aja tau gele tangan dia. Ya Allah Gusti Pangeran, banyak orang meninggalkan Allah karena sesuatu. Tetapi kenapa tidak dibalik, tinggalkanlah sesuatu karena Allah. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya, pengen bahagia, pengen sukses, anaknya pengen jadi anak salih dan salihah, tapi jalannya tidak sesuai dengan aturan Allah, maka kesuksesannya hanya sesaat. Banyak orang yang bangga ketika anaknya menjadi orang hebat, anaknya jadi camat, luar biasa bangga, jadi bupati bangga, jadi presiden bangga, itu manusianya. Tapi ketika anaknya sudah pandai sholat, apakah dia bangga apa tidak? Ketika anaknya sudah jadi anak solih, sesungguhnya kesuksesan seorang ibu dan ayah ketika melihat anaknya sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Kesuksesan seorang ayah, kesuksesan seorang ibu mendidik anak adalah ketika anaknya menjadi anak yang solih, menjadi anak yang beriman, menjadi anak yang bertakwa. Sebab banyak orang tua yang bangga kepada anak ketika anaknya jadi pejabat, tapi ternyata kemudian di akhir anaknya malah jadi penyakit. Bangga anaknya jadi bupati, lama-lama jadi korupsi. Bangga anaknya jadi gubernur, tapi malah kemudian dia malah ditangkap duluan gara-gara jadi koruptor. Banyak orang yang bangga ketika anaknya jadi pejabat, tapi kemudian dia lupa bahwa sesungguhnya jabatan yang tidak amanah di ujungnya akan jadi masalah. Jangan mengira hari ini tidak dicatat oleh Allah. Jangan menganggap pertemuan malam ini tidak dibukukan oleh malaikat Allah. Besok di yaumil qiyamah kita akan dihadapkan kepada Allah. Malam ini malam Jumat, malam Sabtu kita duduk di madrasah. Madrasah apa ini? Madrasah Salafiyah Darul Falah, kemudian pondok pesantren Darul Quran wal Falah. Dicatat oleh malaikat, oh fulan bin fulan, fulanah binti fulan, duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu pengetahuan. Maka kelak di yaumil qiyamah tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di hadapan Allah menunggu pengadilan Allah, sebelum ditanya tentang 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai Allah mempertanyakan kepada 4 perkara. Yang pertama, an ilmihi fima fa'ala. Allah akan bertanya, "Hei fulan, dulu engkau belajar, dulu engkau berilmu, engkau tahu ini halal, engkau tahu dan mengerti ini haram, ini benar, ini salah. Apakah engkau sudah melakukan itu dengan ilmumu? Tapi kenapa engkau masih melanggar?" Pak Kades ditanya oleh Allah, "Siapa namamu?" Malaikat memberikan catatan kepada Pak Kades, "Iqra kitabak." Mat siapa tadi?
Madharun. Bani Materdam kena Madharun. Madharun. Iqra kitabak, kata malaikat, baca catatan. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Cukup dirimu yang menjadi saksi amal perbuatanmu sendiri. Jadi kades 6 tahun. Baik. Dari kapan jadi kades? Dari bulan sekian tahun sekian ya malaikat. Ya, ada dalam catatanmu, ada malaikat. Baik. Ini kenapa ada yang merah ini? Ini rapotnya kok merah satu ini? Semuanya bagus-bagus ini. Oh, yang ini malaikat. Saya lupa waktu itu tanda tangan malaikat. Kenapa dengan tanda tanganmu? Saya tidak tahu. Ternyata RW sama RT itu. Ada data terselip itu malaikat. Panggil RT-nya, panggil RW-nya. Oh, lock. Pak RW, halo Pak RW. Halo Pak RT. Jadi bagaimana? Begini malaikat. Sebenarnya kata Pak Kades, saya sudah jujur malaikat. Loh, kok masih merah? Ya itu anu apa? Yang anu apa? Itu proyek jalan lingkungan. Oh, ngomong dong. Berapa itu? Nilainya nggak banyak malaikat. 75 juta. Oh. Kenapa bisa lolos? Ya awalnya saya kan tidak meloloskan malaikat, datang RW. RW-nya bilang, ini Pak Kades, nanti kalau selesai bagian Bapak 10%. Oh, enggak lah. Enggak boleh ini. Oh, makruh ini. Haram malah, haram ini, haram. Haram ini. Serius Pak Kades, haram. Ini hak rakyat. Enggak boleh kita makan punya rakyat. Saya punya gaji kok. Saya punya anggaran. Saya punya ini dan itu kok. Wah, keren. Jelas, bagus, tegas, berwibawa Pak. Pak RT nimpal 20%. Wah enggak lah, itu makruh. Tadi haram, sekarang makruh. Kan 20% Pak. Lama-lama ngomong, ya udahlah Pak Kades, kami sudah, yang penting sudah mengikhtiarkan ini. Ya pada akhirnya kalau Bapak siap menerima 30%, oh itu baru halal. Tanda tangan sini. Hanya gara-gara tanda tangan Pak. Aduh, hari macam tak lihat salima nongkung koyan. Nyawa Pak Kades, cok maknanya kan aku jok saya Pak Kades. Iya mau nongkun apa beli Pak. Wah, jalan siap bir kah? Ada malam dan harinya. Lepas kalau 11 ini. Nah, yang pertama kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmi fi ma fa'ala. Yang kedua wa an umrihi. Yang kedua adalah Allah mempertanyakan tentang umurmu. Fi ma afnahu. Sudah engkau habiskan dan kau pergunakan untuk apa umurmu? Umurmu ketika lahir sampai dewa, kemudian akil balik. Dari akil balik mulai hukum Allah berlaku. Ketika engkau sudah akil balik dan kemudian kau mati dalam umur 60 tahun, apa yang kau lakukan dengan umurmu? Apakah engkau menghabiskan dengan ibadah kepada Allah, atau justru malah sebaliknya lebih banyak maksiat dan perbuatan melanggar hukum-hukum Allah? Yang ketiga pertanyaan Allah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan bertanya, hartamu dari mana? Kerja malaikat, di mana PT Antam? Salat apa tidak? Lupa malaikat. Kenapa lupa waktu duhur masih pegang sekop malaikat? Kok tahu? Catatannya bagus ini. Waktu asar kenapa? Baru pulang malaikat. Maghribnya kok kosong, maghribnya ngantuk, malaikat kecapean belum mandi. Isanya ketiduran malaikat, nanti subuhnya jam 8 baru bangun langsung berangkat kerja. Mantap. Silakan sebelah kiri. Kok bisa? Ya bisa dong, kata malaikat. Kiri. Nggih. Nomor rantian berikutnya Mat Holil maju.
Kerjamu apa Mat Khalil? Kerja sawit malaikat. Aduh. Hari lepas tak bajang duhur. Kenapa kamu nggak sholat duhur Mat Khalil? Jam 12 masih ngedodos malaikat. Ngalak sawit malaikat. Kok nggak sholat? Pakaian saya kotor ya malaikat. Alasanmu. Lo asarmu kok bolong-bolong. Asar nyampe di rumah malaikat masih ya gitu-gitu deh. Pun maghrib, kenapa dengan maghribmu? Sebenarnya pengen sholat maghrib ya malaikat, cuma istriku ngomel-ngomel. Lah kenapa dengan istrimu yang ngomel? Karena itu hari Jumat malaikat. Ya kenapa dengan hari Jumat? Karena biasanya gajian hari Sabtu. Istri saya sayang sama saya cuma hari Sabtu malaikat. Siapa istrimu? Mana mida malaikat. Nolak mida nah. Maju mida. Lagi apa nah? Iya malaikat. Oh, dapat disuban kaki dia. Woi tanya aki kapi mak. Oh, mau tanya aki. Tak kira kerja malaikat mak. Sekojak ghiladun syidat kereng. Malaikat paling kereng, tak bisa sogok. Wah tak bisa mak. Malaikat nggak bisa disogok mak. Dari mana mau disogok? Wong kita mati nggak bawa apa-apa. Dari mana ceritanya Ustadz? Ya buktinya kita mati pakai kain kafan nggak ada koceknya pak. Ku beri kocen mak. Pulaki lama sana laku pampak. Tak nemu. Yang terakhir kata Rasulullah, engkau baru bergeser dari tempatmu berdiri di yaumil kiamah. Pertanyaan keempat, wa an jismihi fima ablah. Allah mempertanyakan jasadmu sudah engkau pakai untuk apa dan kau habiskan untuk apa? Keadaan badanmu yang sehat itu. Ketika sehat dia lupa kepada Allah, tapi ketika sakit dialah paling dekat kepada Allah. Dulu ketika engkau sehat, ketika engkau kuat, ada orang yang sedang azan di masjid, kenapa engkau tidak datang? Padahal Allah tengah rindu kepadamu. Allah tengah memanggilmu dengan panggilan kasih sayangnya. Kenapa engkau pura-pura tidak mendengar pada masa itu? Maka lagi-lagi fungsi ilmu sangat berguna di sini. Padahal para tuan-tuan guru, para kiai, para habib sudah mengingatkan, para jamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salatnya walaupun dalam keadaan yang sakit. Ini kadang-kadang kita hanya sakit sedikit saja sudah tidak mau salat. Padahal salat kita itulah yang menentukan hidup kita, yang menentukan mati kita, yang menentukan kita di alam kubur, dan yang menentukan kita kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi fungsi ilmu berlaku di sini. Ada banyak kiai, ada banyak ustadz, alumni pondok pesantren di tempat ini. Enggak kekurangan orang alim pak di tempat ini pak. Ngapain sampean jauh-jauh undang saya? Di sini banyak orang alim, orang pintar luar biasa ini. Kita dikelilingi orang solih, maka kata Imam Asy-Syafi'i, yang dapat mencerdaskan akal kalian dan menguatkan pikiran kalian cuma 3. Yang pertama, berkumpullah dengan alim ulama. Yang kedua, berkumpullah dengan orang solih. Dan yang ketiga, tinggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi bermujalasah, duduk dengan para ustadz, para kiai, ilmunya datang, hikmahnya juga datang. Kemul toju pada awam bapak. Syekh tunging tadi lain selain lako mak. Oh, man kacong iko. Pakai lakon kaki daerah magla iko. Aduh, sakit ngapi tak mampu iko. Tapi mana bolong ben ulama kan lain. Bahasanya lain, katina apa mak? Sehat panjenengan. Alhamdulillah ya. Nyaman mak. Tak pernah bahas masalah BC. Paling saya bahas pengajian, saya bahas masjid, saya bahas pondok. Temon kati abbe, saya awam. Saya ketunging cuma leku si ala aku mak. Aduh kok cek sana ke arah apa? Motor le depak ke bulanan lan eko.
Cuma nih keceritaan nama. Ku beda cerita nang seneng ama. Tapi menceritakan orang alim tenang ge. Ring dia sebudian oleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tahu cara Nabi Mustafa ro benar nerwa. Mang kada-kada yang dia aguncing ke. Aguncing ke siapa? Aguncing ke Habib. Oh, cunya banyak aguncing na berde. Oh, itu na aguncing ke ya lah. Oh iya, salpa. Tak bisa kaki Fathur Razi. Oh, tak bisa aguncing ke tukang son. Nah ini kan udah pasir nih kemak. Son pasir apa nih kak? Saya insya gimana Samad? Kamu Pak Samad, Pak Samad. Nikah majar napa gratis Pak? Aduh pas sesare. Aduh macam lapocan gitu. Pak Samad, gratis Pak Samad. Mon gratis nih. Gratis bi kule sambian itu akhirnya masuk swarga benesonna sekalian. Iya pekol tibe lah. Kemudian pak aku tunggu nih labungan swarga. Dem makanya musim duyan nih kau. Apa? Engkau masuk swarga berketua nih juga. Bayar aku tunggu nengko. Nunggu apa mat? Pekol laki nah. Mau pekol tibe mat. Pekol tibe engkau taruh nomor aja. Lah sedekah apa nih kabu terakhir. Terakhir Bu, karena kuluban sampean pada bekal ya pasti berangkat pulang menghadap kepada Allah. Berapa menit lah jong? 2 menit. Cek beda. Ada macam lecelap kapi ibu nih. Lihat, ode cer. Tapi insya Allah pas. Insya Allah ibu-ibu ini kan sebentar lagi Ramadan. Sekarang insya Allah sudah tanggal 14 bulan Sya'ban. Kalau tidak ada aral melintang dan Allah memberikan kemudahan, insya Allah 16 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Manter lanceng umur lanceng petobetan beteti orang sesoleh ben solehah. Cuma saya mau tanya sama ibu, ini kan sebentar lagi mau puasa. Kira-kira persiapan ibu apa? Kue. Kalau padong ku banam pina ke jong. Mara Bu, apa persiapan ibu? Air kaleng, kue kering Pak Ustaz. Yang jelas lah baju baru lah, adalah bang 2-3 butik kata dia. Bu, tirulah istri saya. Saya menikah dengan istri saya 24 tahun yang lalu dengan perempuan Jawa Barat. Tintang bini ke mencoba gue kabin kok. Jadi sekira 2 tahun yang lalu saya tanya sama istri saya ketika tanggal 21 Ramadan, Umi kenapa belum belanja? Itu tetangga sudah pada beli baju semuanya. Jawaban istri saya enak. Nggak perlu yang penting puasa sudah cukup. Terus saya sudah tadarus, saya sudah tarawih, itu lebih dari kata cukup. Tenang banget ya. Iya mon andi bini ngari ya. Lebaran tak merepot makai 10 bini jangan kok. Ku udah tahu lah kun musibah itu. Besoknya saya bilang lagi Umi, ibu-ibu tetangga sudah pada berangkat. Nggak apa-apa, ini ada rezeki, berangkat saja. Nggak perlu, saya ikhlas kok. Yakin. Hari kedua, hari ketiga musibah datang. Saya lagi duduk jam 9 itu di depan rumah Kia'lah. Jam 9 pagi bulan Ramadan tanggal 23, tiba-tiba ada sepeda motor berhenti di depan gerbang. Paket. Waduh, saya pura-pura nggak dengar Bu. Paket Pak Haji. Oh paket? Iya Pak Haji. Paket siapa nih? Ini Komplek Villa Mandiri B19 kan Pak Haji? Rumah saya. Itu penerimanya siapa? Ibu Mia Sumiati Zen. Bini gue nih. Aduh, langsung rontok loh Bu. Aduh, ngeter tanang Bu. Udah bayar Bang? Oh belum Pak Haji. Kok belum? Ini namanya COD.
Apa itu COD? Cash on delivery. Maksud lo bayar di tempat. Waduh, beri lece poji nabi kok. Udah, ya terpaksa bejer. Lemah dateng boleh. Paket Pak Haji, bini gue kan? Iya Pak Haji. Berapa nih? 200 Pak Haji. Aduh Yan, ada tang besar. Kepak lebaran tangan dia. Lah, bejer. Teluari panika paket petong biki mak. Wah, tapi bi gula tak kebelah nih bini kiai Bapak Kades. Panas sahur nih bini gula tanggal petole korpocat muana. Karena paket ndak saya kasih, disimpan di kamar. Saya tanya sama istri, enggak sahur mi? Enggak. Yakin enggak sahur? Enggak. Enggak lapar? Biarin aja. Lo kok biarin? Ntar lapar loh. Udah biasa. Leca. Lecaan benotor. Dah saya akhirnya paham. Gini mi. Umi punya teman kan di Jakarta? Ada. Di Bandung banyak. Enggak, yang mau saya tanya ini teman Umi ada yang namanya Shopee bukan? Maksudnya kemarin teman Umi itu ngirim namanya Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Katanya. Jadi udah gue bayarin. Cemana coba? Gagal solihahnya. Aduh, mun dari awal bi kalau aduh tang bini solihah sate oleh Lailatul Qadar kana iku. Ambo beni cuma Lailatul Qadar, ben sekor sen oleh. Lah di sinilah Bu, lagi-lagi kita ini sedang diajarkan oleh Allah bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Saya hati-hati jaga pasana. Jaga pasana tibi seampo aja ke pasana tetang. Pada tanggal 3 mulai penyakit lama kumat. Orang songai kunyit hulu pada banding pun santen pantangkel telekor berkemas untuk menghadapi lebaran. Yang terjadi apa? Tarawih ketinggalan. Kenapa? Bikin kue lebaran. Telepon ke sebelahnya, di makin orang mati tak terabi. Hinjak lari telekor para lebaran ke sinilah main-main nih kan. Lah pada depan apa kau buat Nur? Kebaik kue ni tak yeti iko. Allah, kebaik kue untuk menghadapi bulan lebaran. Saya terjadi benih kebaik kue agosip Habib Mustafa. Kau beri lebar bisa jauh Nur. Di mati Habib Mustafa. Apa? Bini dua Nur iko. Ambuin. Campur tungingan orang. Karena pada situng riwayat, pada situng orang ngalapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada anda ya Rasulullah, kenapa ibu yang di sana itu ya Rasul ahli ibadah, sholat tidak berhenti, qiyamul lail, setiap malam sujud kepada Allah, puasanya tidak pernah berhenti, zikirnya tidak pernah lupa, dan selalu berbagi ya Rasulullah. Bagus kata Nabi, tapi ada satu masalah ya Rasulullah. Apa? Suka ngomongin orang. Apakah dia masuk surga ya Rasulullah? La, tidak bakal masuk surga. Walaupun salatnya tidak berhenti, sujudnya tidak pernah putus, zikirnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah berhenti, zikirnya tidak pernah lupa, senang berbagi, tapi ketika dia